kelompok kami akan mempresentasikan tentang kompetensi PPKN KTSP 2006. Dan anggota kelompoknya adalah saya sendiri, Nurrobiansyah, dan Nuri Nurhania. Dan presentasi pertama akan disampaikan oleh Nuri Nurhania. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai kompetensi PPKN KTSP 2006. Materi yang akan disampaikan yaitu yang pertama, latar belakang, tujuan, ruang lingkup, KI, dan KD. Latar belakang, mata pembelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pembelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang mampu memahami dan melaksanakan hak-hak kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya tujuan. Ada 4 tujuan dari PPKN. Yang pertama yaitu berpikir kritis, rasional, dan kreatif. Yang kedua, berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa yang lain. Yang selanjutnya, ruang lingkup. Yang pertama yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebangsaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembela negara, sikap positif terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan. Yang kedua, norma hukum dan peraturan. Maksudnya adalah tertib dalam kehidupan keluarga, tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan bangsa dan bernegara, setiap hukum dan peradilan nasional, hukum, dan peradilan internasional. Yang ketiga yaitu hak asasi manusia. Maksudnya yaitu hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional hak asasi manusia, pemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Keempat yaitu kebutuhan warga negara. Maksudnya, hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan pengeluaran pendapatan, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara. Yang kelima yaitu konstitusi negara. Maksudnya, proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia. Hubungan dasar negara dengan konstitusi. Yang keenam yaitu kekuasaan dan politik. Maksudnya, pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi, dan sistem politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pres, dan masyarakat demokrasi. Yang ketujuh yaitu Pancasila. Maksudnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang kedelapan, yang terakhir, globalisasi. Maksudnya adalah globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi. Yang selanjutnya yaitu
Standar kompetensi dan kompetensi dasar PPKN KTSP 2006. Untuk kelas 1, standar kompetensi yang pertama, menerapkan hidup rukun dan perbedaan. Kompetensi dasarnya 1.1, menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa. 1.2, memberikan contoh hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan di sekolah. 1.3, menerapkan hidup rukun di rumah dan di sekolah. Yang kedua, standar kompetensinya, membiasakan tertib di rumah dan di sekolah. Kompetensi dasarnya 2.1, menjelaskan pentingnya tata tertib di rumah dan di sekolah. 2.2, melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah. Untuk kelas 1 semester 2, standar kompetensi yang ketiga, menerapkan hak-hak anak di rumah dan di sekolah. Kompetensi dasarnya 3.1, menjelaskan hak anak untuk bermain, belajar dengan gembira dan didengar pendapatnya. 3.2, melaksanakan hak anak di rumah dan di sekolah. Yang keempat, standar kompetensi, menerapkan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. 4.1, mengikuti tata tertib di rumah dan di sekolah. 4.2, melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat. Kelas 2 semester 1, standar kompetensi. 1. Membiasakan hidup bergotong royong. Kompetensi dasarnya 1.1, mengenal pentingnya hidup rukun, saling berbagi, dan tolong-menolong. 1.2, melaksanakan hidup rukun, saling berbagi, dan tolong-menolong di rumah dan di sekolah. Standar kompetensi yang kedua, menampilkan sikap cinta lingkungan. Kompetensi dasarnya 3.1, mengenal pentingnya lingkungan alam seperti dunia tumbuhan dan dunia hewan. 3.2, melaksanakan pemeliharaan lingkungan alam. Kelas 2 semester 2, standar kompetensi, menampilkan sikap demokratis. Kompetensi dasarnya 3.1, mengenal pentingnya hidup rukun, saling berbagi, dan tolong-menolong. 3.2, melaksanakan hidup rukun, saling berbagi, dan tolong-menolong di rumah dan di sekolah. Yang keempat, standar kompetensinya, menampilkan nilai-nilai Pancasila. Kompetensi dasarnya, mengenal pentingnya lingkungan alam seperti dunia tumbuhan dan dunia hewan. 4.2, melaksanakan pemeliharaan lingkungan alam. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Robiansa. Robi. Selanjutnya adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar kelas 3 semester 1. Standar kompetensi yang pertama, mengamalkan makna Sumpah Pemuda. Kompetensi dasar 1.1, mengenal makna satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. 1.2, mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, melaksanakan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kompetensi dasarnya 2.1, mengenal aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar. 2.2, menyebutkan contoh aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar. 2.3, melaksanakan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar. Selanjutnya, kelas 3 semester 2. Standar kompetensi yang ketiga yakni memiliki harga diri sebagai individu. Kompetensi dasarnya 3.1, mengenal pentingnya memiliki harga diri. 3.2, memberi contoh bentuk harga diri seperti menghargai diri sendiri, mengakui kelebihan dan kekurangan diri sendiri, dan lain-lain. 3.3, menampilkan perilaku yang mencerminkan harga diri. Standar kompetensi yang keempat, memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kompetensi dasarnya 4.1, mengenal kekhasan bangsa Indonesia seperti kebinekaan, kekayaan alam, dan keramah tamahan. 4.2, menampilkan rasa bangga sebagai anak Indonesia. Selanjutnya, kelas 4 semester 1. Standar kompetensi yang pertama adalah memahami sistem pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan. Kompetensi dasarnya 1.1,
mengenal lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. 1.2 menggambarkan struktur organisasi desa dan pemerintah kecamatan. Standar kompetensi yang kedua, memahami sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. Kompetensi dasarnya 2.1, mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. 2.2, menggambarkan struktur organisasi kabupaten, kota, dan provinsi. Dan yang selanjutnya kelas 4 semester 2. Standar kompetensi yang pertama adalah mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat. Kompetensi dasarnya 3.1, mengenal lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat pusat seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, BPK, dan lain-lain. 3.2, menyebutkan organisasi pemerintahan tingkat pusat seperti Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri. Standar kompetensi yang keempat, menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. Kompetensi dasar 4.1, memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya. 4.2, mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam kebudayaan internasional. Dan 4.3, menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungannya. Dan standar kompetensi kelas 5 semester 1. Yang pertama, memahami pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kompetensi dasarnya 1.1, mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1.2, menjelaskan pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1.3, menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar kompetensi yang kedua, memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Kompetensi dasarnya 2.1, menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. 2.2, memberikan contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah seperti pajak, anti korupsi, lalu lintas, dan larangan merokok. Dan standar kompetensi dan kompetensi dasar kelas 5 semester 2. Yang pertama, memahami kebebasan berorganisasi. Kompetensi dasarnya mendeskripsikan pengertian organisasi. 3.2, menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. 3.3, menampilkan peran serta dalam memilih organisasi di sekolah. Standar kompetensi yang keempat, menghargai keputusan bersama. Kompetensi dasarnya 4.1, mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama, mematuhi keputusan bersama. Dan standar kompetensi kelas 6 semester 1. Standar kompetensi kelas 6 semester 1 yang pertama adalah menghargai nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kompetensi dasarnya 1.1, mendeskripsikan nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 1.2, menceritakan secara singkat nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 1.3, meneladani nilai-nilai juang para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Standar kompetensi yang kedua, memahami sistem pemerintahan Republik Indonesia. Kompetensi dasarnya 2.1, menjelaskan proses pemilu dan pilkada. 2.2, mendeskripsikan lembaga-lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. 2.3, mendeskripsikan tugas dan fungsi pemerintahan pusat dan daerah. Yang selanjutnya, standar kompetensi kelas 6 semester 2.
Yang pertama, memahami peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara. Kompetensi dasarnya menjelaskan pengertian kerjasama negara-negara Asia Tenggara. 3.2 memberikan contoh peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara. Standar kompetensi yang selanjutnya adalah memahami peranan politik luar negeri Indonesia dalam era globalisasi. Kompetensi dasarnya 4.1 menjelaskan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. 4.2 memberikan contoh peranan politik luar negeri Indonesia dalam percaturan internasional.